Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Sahabat, sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Saya mau menyapa saudara yang baru bergabung dari Indonesia Timur, dari Papua, dari NTT, dari Halmahera, Ambon. Saudara yang ada di Sulawesi, di Bali, NTT, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Singapura, Malaysia, dari Sabah, dan saudara yang lain, saya menyapa Anda semuanya. Selamat pagi, selamat bergabung di Making Life Better. Saya ingin mengajarkan sesuatu pagi hari ini mengenai rahasia menjadi seorang yang diberkati khususnya dalam dunia kepemimpinan. How to be a great leader. Nah saudara-saudara, setiap orang pengen menjadi orang yang besar, orang yang dihargai, orang yang dimuliakan. Dan kalau boleh saya mengutip sebuah kisah di dalam Injil Matius pasal 20, ternyata kerinduan orang tua pun ialah anaknya suatu saat akan menjadi orang besar, orang yang dimuliakan, orang yang dihargai, orang yang berhasil. Kalau zamannya saya kecil dulu, kalau sudah pokoknya cita-cita mau jadi apa? Pegawai negeri, ya kan? Masuk ABRI itu sudah luar biasa pada zaman itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, pada zamannya Tuhan Yesus juga ada orang tua yang terobsesi anaknya menjadi seorang yang mungkin dikenal, berkedudukan, punya kuasa, hidup serba enak, mungkin, ya kan? Itulah sebabnya di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 27 ada kisah seperti ini. Kemudian istri Zebedeus datang dengan anak-anaknya kepada Yesus. Nah, dengar baik-baik, di hadapan Yesus ia sujud untuk meminta sesuatu. Dia sujud untuk meminta sesuatu karena bagi dia rela bersujud di hadapan Yesus. Yang penting anak saya berhasil, ya kan? Yesus bertanya, ibu mau apa? Tanya Yesus. Ibu itu menjawab, saya ingin kedua anak saya ini duduk di kiri dan kanan Bapak apabila Bapak menjadi raja nanti. Di kanan, saya kurang tahu apa menjadi sekretaris kerajaan atau kiri itu menjadi wakil raja, saya tidak tahu. Yang jelas ibu ini meminta anaknya bisa menjadi orang besar, orang yang punya kedudukan tinggi dan sebagainya. Kemudian Yesus mengatakan begini, kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Kata Yesus kepada mereka, sanggupkah kalian minum dari piala penderitaan yang harus aku minum? Jadi Yesus sedang mengatakan, hei, untuk menjadi besar, untuk berhasil, untuk menjadi orang yang dihargai, untuk menjadi orang yang berkedudukan dan punya kuasa, itu tidak bisa pakai cara kolusi begini. Sujud-sujud minta. Nah, saya bersyukur dia tidak membawa uang 1 koper. Tetapi ibu ini menggunakan kesempatan hubungannya oleh karena barangkali masih ada hubungan family. Dia mengatakan, tolong kalau bisa anak saya nanti diberi kedudukan. Yesus mengatakan, sanggupkah kalian minum dari piala penderitaan yang harus aku minum? Dengan kata lain, tidak ada jalan pintas, Bu. Tidak ada yang mudah untuk mencapai sesuatu yang benar-benar menjadi capaian cita-cita yang Anda raih. Harus ada pengorbanan. No pain,
no gain. Tahu? Semua bilang no pain, no gain. Kalau istilahnya Roma Irama itu ada berakit-rakit dahulu, berenang-renang, artinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tidak ada jalan pintas, instan, langsung menjadi orang yang hebat. Saudara-saudara, ini kita hidup di dalam budaya serba instan sekarang ini. Ya kan? Semua pengen cepat. Zaman saya dulu, waktu masih kecil, kalau sekolah atau kalau kemana-mana bawa sapu tangan yang dari kain tuh. Wah itu setelah begini-begini kantongin lagi. Memang begitu ya kan? Sekarang begini-begini buang. Begini-begini buang. Semua serba instan. Ya kan? Zaman dulu kalau yang namanya mau masak mie itu harus nunggu direbus dulu mie-nya, didinginkan kemudian dimasak. Sekarang kilat. Semua serba kilat. Nah, oleh karena semua serba kilat, kita dibiasakan semuanya mau cepat-cepat. Padahal proses itu diperlukan demi sebuah keberhasilan. Tidak ada yang kilat dalam hidup ini kalau mau mencapai keberhasilan. Kemudian saudara-saudara dilanjutkan di sini. Memang kalian akan minum juga dari pialaku. Tetapi mengenai siapa yang akan duduk di kiri dan kananku, itu bukan aku yang berhak menentukan. Tempat-tempat itu adalah untuk orang-orang yang sudah ditentukan oleh Bapakku. Waktu ke-10 pengikut yang lain mendengar hal itu, mereka marah kepada kedua orang bersaudara itu. Sebab itu Yesus memanggil mereka semua lalu berkata, ya tentunya marahlah. Ya kan? Dan semua yang lain juga mengikut Yesus, semua yang lain mengiring Yesus. Kemudian ada ibu yang mungkin mentang-mentang masih bersaudara dan mengatakan, tolong kalau engkau sudah mendirikan kerajaanmu, taruh di sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang lain marah. Untung aja tidak ada Petrus yang ngomong di sini. Nah saudara-saudara, setelah itu Yesus menyampaikan value, nilai pemerintahnya, nilai daripada kepemimpinannya. Saudara-saudara, dikatakan seperti ini. Sebab itu Yesus memanggil mereka semua lalu berkata, kalian tahu bahwa pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak mengenal Allah menindas rakyatnya. Dan pembesar-pembesar mereka menekan mereka. Tetapi kalian tidak boleh begitu. Sebaliknya, orang yang mau menjadi besar di antara kalian harus menjadi pelayanmu. Dan orang yang mau menjadi yang pertama di antara kalian harus menjadi hambamu. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Ini jalan kepemimpinan versi Tuhan Yesus. Jalan kepemimpinan versi Allah Bapa, tidak ada jalan pintas. Kepemimpinan perlu proses. Oleh karena itu saudara, diperlukan sebuah kerelaan untuk belajar menjadi seorang pemimpin. Begini, saya mendengar sebuah kalimat yang luar biasa. Dan kalimat ini adalah diucapkan oleh seorang yang mungkin orang kulit hitam yang pernah menjadi tokoh pahlawan public figure yang bernama Dr. Martin Luther King. Dia mengatakan begini, everyone can be great because everyone can serve. Jadi tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, persyaratan untuk menjadi besar adalah melayani. Itulah sebabnya setiap orang bisa menjadi besar kalau mereka mau melayani. Jadi saudara-saudara, ini berbeda dengan prinsip kepemimpinan dunia. Kadang-kadang kalau sudah menjadi pemimpin dia menjadi bos. Ya. Saya masih marah dengan Q-Man. Ya. Di dalam filmnya Remember, dia main perintah untuk ini drama Korea lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini satu hal yang kadang-kadang meninggalkan legacy yang buruk ketika seorang pemimpin hanya main perintah, main bunuh, main sodok, dan akhirnya meninggalkan warisan yang tidak baik untuk generasi yang berikutnya. Dan saya mau belajar dari seorang penulis buku kepemimpinan yang mengatakan, untuk menjadi besar, to be great, everyone must serve. Semua bilang serve. Serve dalam bahasa Inggris itu melayani. Serve. Saudara bisa
menulis kata serve, S-E-R-V-E. Apa lagi? S-E-V-R-V-E. Serve. Tulis S. Apa artinya? See the future. Untuk menjadi seorang pemimpin, Anda harus bisa melihat masa depan. Anda punya visi. Anda bisa memproyeksikan 10 tahun ke depan Mercy ini mau seperti apa. 10 tahun ke depan gereja ini mau seperti apa. 10 tahun ke depan perusahaan kita ini seperti apa. Ini contoh, saudara-saudara. Saya mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi dan para menterinya. Sedang menggalakkan program digital. Karena ke depan kita akan menghadapi era digital. Semua serba digital. Beberapa shopping mall yang besar sudah mulai tutup karena orang sekarang belanja online. Ini ke depan, ini kenyataan. Saudara-saudara, gereja-gereja juga harus mulai memikirkan baik-baik. Karena menurut survei, 60% generasi milenial lebih suka gereja online. Ya kan? Hampir semua online, saudara sudah mendengar di televisi, semua televisi akan menjadi digital. Semua serba digital, saudara-saudara. Di kemudian hari, saudara-saudara, saudara akan menemukan bahwa segalanya online. Nah, mereka yang tidak bisa menyesuaikan dan mengantisipasi masa depan, saudara akan bermasalah. Ya kan? Saya melihat di Eropa bahkan untuk mengantarkan vaksin itu pakai drone. Tidak pakai orang lagi, pakai drone. Saudara bisa bayangkan ini luar biasa. Suatu saat saudara bisa menikah online. Sudah menemukan pasangan hidup online sekarang sudah ada, ya kan? Semua serba online. Saudara-saudara, apa artinya? Kita harus bisa mengantisipasi masa depan dan jangan bertahan dengan apa yang ada. Pokoknya saya mau begini. Ini warisan nenek moyang. Saudara bertahan, lama-lama saudara akan dilindas oleh sejarah dan hanya bisa gigit jari. Segala sesuatu berubah dan kita harus bisa mengantisipasi masa depan kita seperti apa. See the future. Jadi saya mau tanya Pak Rudi, 10 tahun yang akan datang ada di mana? Oh, di Bali. Ya kan? Pak Roni, 10 tahun yang akan datang apa yang Anda akan lakukan? Sudah mulai mengantisipasi? Saudara-saudara, berbahagialah mereka yang bisa melihat masa depan. Karena kita menuju ke masa depan. Mohon maaf. Kita tidak akan ke masa lalu. Jadi kalau Anda hanya bertahan di masa lalu dulu, pokoknya saya mau ini dulu, saudara akan ketinggalan zaman. Kita semua ke masa depan, bahkan pelayanan-pelayanan akan menuju kepada pelayanan digital di masa depan. Demikian juga dengan usaha dan sebagainya. Oleh karena itu, see the future. Apa saudara? Lihatlah masa depanmu. Lihatlah bagaimana pelayananmu di depan. Bagaimana usahamu, bagaimana pekerjaanmu. Kita akan ke masa depan, kita tidak akan ke masa lalu. Maka seorang pemimpin yang baik kalau ditanya, visimu ke depan apa? Mohon maaf saudara, yang membedakan pemimpin dengan pengikut adalah visi. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu Radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959
Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.